Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas topik yang sama dengan minggu lalu, yaitu masalah dua benda. Kali ini akan masuk ke kasus Kepler. Ya, kasus Kepler ini sebagaimana Anda semua ketahui bahwa hukum Kepler itu membahas orbit benda langit yang mengelilingi matahari dalam sistem tata surya gitu ya. Ada orbit planet, orbit komet dan lain-lain gitu ya. Nah, untuk kali ini kita akan membahas energi dari komet ataupun planet yang mengelilingi matahari dalam sistem tata surya. Oke, untuk mengawalinya kita ulas dulu materi minggu lalu, yaitu di minggu lalu kita sudah membahas ada U untuk gaya sentrifugal ya, atau energi potensial untuk gaya sentrifugal itu adalah L kuadrat atau momentum sudut kuadrat per 2 mu massa tereduksi kali R kuadrat gitu kan. Kemudian UR, ini energi potensial gravitasinya itu min G mm per R, dan U efektifnya atau energi potensial efektifnya itu tinggal Anda jumlahkan saja yang sentrifugal ditambah yang gravitasi. Begitu ya. Untuk kasus komet itu ada dua kasus gitu ya. Dua keadaan, yaitu saat R besar dan saat R kecil. Saat R besar yang berpengaruh pada U efektifnya si komet tersebut itu adalah UR. Ya. Anda masukkan saja. Ketika R-nya ini sangat besar, maka nilai dari U efektifnya sentrifugal ini dapat diabaikan karena akan sangat kecil ya. Karena di sini R-nya kuadrat gitu ya. Jadi yang berpengaruh dalam U efektif di komet saat R-nya besar, R ini jarak komet dengan matahari itu sangat besar, maka yang berpengaruh adalah U gravitasinya atau gaya energi potensial gravitasi. Ya, seperti Anda ketahui, gerakannya adalah gerak jatuh bebas karena hanya dipengaruhi oleh gravitasi aja. Kemudian saat R-nya kecil, maka yang berpengaruh adalah sentrifugalnya, energi potensial dari gaya sentrifugalnya. Di situ gerakannya adalah gerak melingkar. Begitu ya. Kalau digambarkan seperti ini, ketika R-nya besar di sini, ini kan jauh nih dengan matahari ya. Ini kometnya jauh dengan matahari, maka yang berpengaruh di sini adalah gaya gravitasi, sehingga gerakannya adalah gerak jatuh bebas ya. Dia akan gerak jatuh bebas ke sini. Ketika sudah mendekati matahari, R-nya akan menjadi kecil. R-nya kecil, yang berpengaruh di situ adalah gaya sentrifugal atau energi potensial sentrifugal di situ. Jadi gerakannya berubah menjadi gerakan melingkar ya. Di sini akan ada yang namanya turning point, titik beloknya, turning point. Di R minimalnya itu akan turning point gitu. Akan ada yang namanya turning point atau titik belok, yaitu di R minimal nanti dan R maksimal. Nanti kita bahas lebih lanjut turning point itu apa. Oke, sebelum lanjut ke situ kita bahas dulu tentang konservasi energinya ya. Konservasi energi di gerakan komet tersebut. Minggu lalu sudah kita bahas persamaan ini ya. Mu R dot dot atau mu R double dot itu sama dengan min D per dr kali U efektif ya. Kedua ruas ini saya kalikan dengan dr per dt atau R dot ya. Dr per dt, di yang kanan juga saya kalikan dr per dt. Jadi seperti ini. Kemudian setelah saya kalikan dr per dt, saya sederhanakan dengan saya gabungkan jadi satu ya. Saya gabungkan jadi satu, ini ada d per dt, ini ada d per dt juga, saya gabungkan jadi satu, jadi seperti ini. Nah, karena yang di dalam kurung ini diturunkan terhadap waktu kok hasilnya sama dengan 0, artinya ini konstan ya. Dia itu konstan. Karena konstan, maka di sini energinya itu bersifat konservatif gitu kan, conserve ya. Sehingga yang di dalam kurung ini itu memenuhi hukum kekekalan energi gitu ya. Nah, yang di dalam kurung ini ketika saya jabarkan dengan U efektif, saya jabarkan jadi UR ditambah U sentrifugal ya, U sentrifugal. Nah, UR-nya itu tadi adalah yang gravitasi, U sentrifugalnya itu L kuadrat per mu R kuadrat. Jadi E atau energi yang dibutuhkan oleh komet ya, yang dibutuhkan oleh komet dalam orbit itu adalah seperti ini persamaannya. Oke, sekarang kita coba tinjau ya, kita tinjau grafiknya. Ini grafiknya sama aja di buku ada ya, di buku itu halaman 302 dan 303 ya. Nah, di sini ada catatannya. Komet itu bisa mengorbit jika energi E-nya ini tadi, E di sini, itu lebih besar atau sama dengan U efektifnya.
ya, lebih besar atau sama dengan U efektifnya. Sekarang kita tinjau ada dua kasus di sini ya, dua kasus. Ketika E-nya itu lebih besar daripada 0 dan E-nya lebih kecil daripada 0. Di sini ada dua kasus. Ketika E-nya itu lebih besar daripada 0. Nah, si komet ini dari R maksimalnya atau R besarnya dia akan mendekati matahari dengan gerakan jatuh bebas ya, sama dengan yang konsep ini tadi ya. Sama dengan konsep ini dengan U ya, dengan UR aja yang berpengaruh, Kemudian ketika dia sudah mendekati matahari, dia akan mencapai R minimalnya. Dia akan mencapai R minimal di sini, R minimal ini, dia akan mencapai R minimal. Ketika dia mencapai R minimal, R dotnya itu akan sama dengan 0. Ya, R dotnya atau kecepatannya sama dengan 0. Ketika R dotnya sama dengan 0, dia akan disitulah titik turning point-nya atau titik beloknya itu di situ. Ya, kalau digambarkan itu seperti ini. Jadi dari sini sampai titik R minimalnya itu di sini, R minimal di sini dia akan kecepatannya 0. Kemudian setelah itu dia akan bergerak menjauhi matahari, ya. Jadi berbelok gitu ya, makanya disebut turning point. Dia berbelok ketika sudah mencapai R minimal ya, R minimal. Nah, kemudian dia akan terus terus bergerak menjauhi matahari sampai jarak yang infinity. Makanya karena dia tidak balik lagi, artinya setelah dia mendekati matahari terus berbalik menjauhi matahari, dia nggak balik lagi mendekati matahari lagi. Makanya disebut sebagai unbounded orbit. Artinya orbitnya tidak terikat gitu ya. Dia nggak bolak-balik mengitari matahari, nggak kayak bumi. Bumi kan setiap tahun dia akan bolak-balik terus ya. Ketika sudah mencapai titik terjauh, terus dia akan balik lagi mencapai titik terdekat, balik lagi. Jadi ada dua turning point. Sedangkan komet yang lebih besar daripada 0 ini, dia hanya memiliki satu turning point, yaitu R min ini. Ketika sampai R min, dia belok akan menjauhi matahari. Beda dengan yang ini komet yang jenis komet kedua ini dia memiliki dua turning point ya, dua turning point. Artinya ketika si komet ini kan dari jauh terus kemudian mendekati matahari sampai mencapai R minimal, kemudian R dotnya atau kecepatannya 0, kemudian ketika kecepatannya 0 dia akan berbalik ya, seolah-olah seperti Anda itu melemparkan bola, misalkan melemparkan bola ke atas ya, gerak vertikal ke atas itu kan akan ada turning point ya, akan ada saatnya ketika bola tersebut V-nya sama dengan 0. Sama komet juga seperti itu. Saat V-nya sama dengan 0 dia akan berbalik gitu ya. Kalau bola kita kasih kecepatan awal, kemudian sampai titik tertingginya, dia akan V-nya sama dengan 0, terus dia akan berbalik gerak ke bawah gitu ya. Komet pun seperti itu. Kalau komet yang E-nya lebih besar daripada 0 tadi, setelah mencapai V-nya sama dengan 0 sampai titik terdekatnya, dia akan bergerak menjauhi matahari dan nggak akan kembali lagi. Sedangkan untuk yang E-nya lebih kecil daripada 0, dia itu akan terjebak dengan 2 R atau 2 turning point ya. Artinya dia akan berosilasi, dia akan bolak-balik terus di situ. Ketika sampai ke R minimal, terus V-nya sama dengan 0, dia akan berbalik menjauhi matahari. Ketika sudah mencapai R maksimal, V-nya sama dengan 0, dia akan berbalik mendekati matahari. Begitu seterusnya. Sehingga karena seolah-olah si komet ini terikat oleh orbitnya komet ini terikat ya di matahari, maka kita akan menyebutnya sebagai bounded orbit. Seperti itu. Oke, kita akan lanjut ke video selanjutnya.